surah Syarah Hasya Al-Bajuri, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tawi sekabehan puji iku lillahi tetep kedue Allah. Tabarukan krana ngalap barokah. Bi Fatihatil Kitabi kelawan pembuka kitab Al-Qur'an. Li anaha krana setuhune hamdalah. Iku ibtida'u kulli amrin. Kawitane saben-saben perkara dibalen kang anduweni kebagusan. Segala puji bagi Allah karena mengharapkan keberkahan dari Fatihatul Kitab, surat pembuka dalam Al-Quran. Karena Alhamdulillah ini merupakan awalan dari setiap perkara yang mengandung kebaikan. Kata Alhamdulillah, kalau kita memandang ini merupakan awal hal yang diungkapkan oleh Kiai Musonef, maka ini termasuk jumlah istinaf yang tidak memiliki mahal dari i'rabnya. Seperti pelajaran Qawaidul I'rab ya, bahwa awal jumlah yang menjadi sebuah awalan ini tidak memiliki sebuah mahal dalam i'rabnya. Natumnya wa misluha fil hukmi datul ibtida nahu hamanillahu min syarril ida. Silakan dicek sendiri pelajaran Qawaidul I'rabnya. Namun apabila kita memandang bahwa Alhamdulillah ini merupakan terusan dari apa yang diungkapkan oleh murid dari Kiai Syareh, seperti yang kemarin telah kita bahas. Di situ ada Bismillahirrahmanirrahim, terus ada Qola Asyaihu Al-Imamu Al-Alimu. Maka kata Alhamdulillah ini merupakan makulul kaulnya, makul kaul dari kata Qola. Berarti dia memiliki mahal asob, seperti itu. Tabarukan karena mencari barokah. Ini tentu targetnya menjadi maf'ul ajlih. Targetnya menjadi maf'ul ajlih dengan amil yang dikira-kirakan aidzakartul hamdalata li ajli tabaruk, seperti itu. Boleh kita target menjadi hal, tapi maknanya mutabarikan. Mutabarikan. Berarti kalau kita target menjadi hal, ini makna jawabnya alhamdulillah sekalian puji iku lillahi tetap kedue Allah. Tabarukan hale wong kang ngalap barokah, seperti itu. Boleh kita target hal juga tidak masalah dengan amil yang disembunyikan pula atau dikira-kirakan. Pentakdirannya seperti yang diungkapkan oleh Syekh Bajuri, dzakaratul hamdalata hala koni mutabarikan, seperti itu. Bi Fatihatul Kitabi, dengan Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab, kita lihat maksudnya apa? Qalu bi Fatihatul Kitab bima iftatahallahu bi kitabahu wa sighatul hamdi, yakni dengan sebuah lafaz yang Allah mengawali kitabnya, yakni dengan sighat alhamdulillah, kan seperti itu dalam awal kitab Al-Quran. Situ diungkapkan awal kalinya adalah lafaz alhamdulillah. Cuma alhamdulillah ini namanya adalah ibtida idhofi, karena Allah sudah mengawali kitabnya dengan lafaz bismillah. Nah, kalau bismillah ini namanya ibtida hakiki. Kalau alhamdulillah ini namanya ibtida idhofi. Nah, ibtida idhofi itu apa? Ibtida hakiki itu apa? Ibtida hakiki itu ma taqaddama amamal maksudi walam yasbiqu syai'un. Namanya ibtida hakiki itu adalah sebuah awalan yang ditampilkan di awal tujuan tapi tidak diawali oleh sesuatu apapun. Kalau idhofi ini adalah sebuah awalan yang ditampilkan di awal maksud, baik dia diawali sesuatu ataupun tidak. Berarti kalau ibtida idhofi seperti kata alhamdulillah ini lebih umum dibanding ibtida hakiki. Karena apa? Kalau hakiki ini tidak boleh diawali oleh sesuatu apapun. Sedangkan idhofi ini baik diawali apapun atau tidak, ini dinamakan dengan ibtida idhofi. Kembali lagi, li'anaha ibtida'u kulli amrin. Karena alhamdulillah merupakan awal dari setiap perkara yang mengandung kebaikan. Li'anah ini merupakan alasan dari tabarukan. Berarti Kiai Musonef itu memuji Allah alasan pertama karena mencari keberkahan.
Terus dialasi lagi, berarti ini alasan di atas alasan. Bahwa alhamdulillah ini merupakan awal dari setiap perkara yang memiliki kebagusan. Berarti kalau alasan di atas alasan ini babnya maksudnya bab tadqiq. Artinya menetapkan sebuah dalil di atas dalil yang lain dengan dalil yang lain. Namanya bab tadqiq. Li'anaha ibtida'u kuli amrin dibalin. Karena alhamdulillah ini merupakan awal dari setiap perkara yang memiliki kebagusan. Ini seperti halnya kata basmalah seperti yang telah kita bahas kemarin. Ada hadis mengatakan kulu amrin dibalin layub ta'u bi bismillah bahwa akto ajdar terus abtar, seperti itu. Alhamdulillah juga sama. Ini juga hadisnya juga sama. Alhamdulillah ini merupakan awalan dari setiap perkara yang mengandung kebaikan. Hadisnya kulu amrin dibalin layub ta'u bihi bilhamdalah bahwa abtar akto au ajdar. Sama hadisnya, esensinya sama. Setiap perkara yang tidak diawali dengan hamdalah maka akan qalilul barokah atau qalilul intifa, sedikit barokahnya atau sedikit kemanfaatnya. Mungkin sedikit pertentangan, cuma oleh ulama seperti yang saya katakan tadi diarahkan kalau hamdalah ini namanya tidak idofi, kalau bismillah ini adalah namanya tidak hakiki. Kalau dibalin, kalau kemarin bismillah ini ada 5 hukum di dalamnya. Artinya bismillah ini bisa menjadi haram, menjadi makruh, menjadi sunnah, kemudian menjadi wajib, kemudian menjadi ibahah. Ada 5 hukum di dalam kata bismillah. Alhamdulillah pun juga sama. Karena di sini juga ungkapannya dibalin. Dibalin itu artinya halin bihaisu yuhtamu bisar'an, yakni sebuah keadaan yang dipentingkan syariat. Batasannya ya. Bi ala yakuna muharraman wala makruhan wala min syafa safil umur. Kata alhamdulillah ini hukumnya sunnah untuk diungkapkan ya. Kalau dalam Fatihah berarti wajib ya. Kalau dalam sholat wajib mengungkapkan kata alhamdulillah, wajib ya. Ini batasannya sekira perkara yang diungkapkan itu bukan karena sesuatu yang diharamkan. Kalau kita mengucapkan alhamdulillah setelah mengerjakan sebuah perkara yang haram atau mengawali sebuah perkara yang haram, maka hukumnya ya haram. Makruh juga sama. Wala min safa safil umur. Safa safil umur itu perkara yang hina. Kalau dalam i'anahnya itu dicontohnya kakan sizabal, artinya membersihkan kotoran sapi, kuda dan sebagainya, kotoran ayam. Mengucapkan bismillah ataupun alhamdulillah ini maka hukumnya tidak diperbolehkan. Tujuannya adalah untuk menjaga nama Allah. Wa yuzatu ala dalika wa laisa dzikron mahdon. Ditambah dari qayyid ini ada 3 ini, bukan haram, bukan sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang makruh, bukan sesuatu yang hina. Ditambahi bahwa apa yang akan diungkapkan ini bukan dzikir yang murni. Kalau dia dzikir yang murni, tidak harus dia mengucapkan hamdalah dulu. Artinya begini, umpama ada sebuah rutinitas yang di situ merupakan dzikir murni, ini tidak harus mengucapkan hamdalah. Artinya kalau tidak mengucapkan hamdalah, tidak akan terputus barokahnya, seperti itu. Wala ja'lu syari' lahu mabda'a ghairil basmalah wal hamdalah. Terus qaid yang selanjutnya, syariat ini tidak menjadikan rutinitas ibadah tersebut dengan awalan selain bismillah dan hamdalah. Maka dicontohkan seperti sholat. Sholat itu kan awalnya takbir ya. Ibtida'nya berupa takbir. Ibtida'nya takbir. Berarti tidak perlu ketika mau takbir itu diawali dengan bismillah dan hamdalah. Kalau umpama tidak diawali bismillah dan hamdalah, ini juga tidak akan terputus barokahnya karena memang syariat
tidak mengawali rutinitas itu dengan bismillah dan hamdalah. Itu hukum-hukum membaca hamdalah. Seperti halnya hukum-hukum di dalam membaca bismillah. Sama-sama ibtida, satunya ibtida hakiki, satunya ibtida yang idhofi. Wa khotimatu kuli du'ain lan pungkasane saben-saben donga mujabin kang den sembadani. Wa akhiru dakwal mukminin lan akhire dongane pira-pira wong mukmin fil jannati ing dalam surga dari sawabi rupani desane ganjaran. Dan alhamdulillah ini merupakan penutup dari setiap doa yang dikabulkan dan menjadi akhir doanya orang-orang mukmin di surga, yakni desa pahala. Kata alhamdulillah ini selain digunakan awal sebuah hal juga digunakan sebagai penutup dari setiap doa yang dikabulkan. Maka di dalam syarah bajunnya dikatakan bahwa pertama khotimatu kulli du'ain ini merupakan atop dari ibtida ya, ibtida kulli amrin. Artinya apa? Makna koni khotimatan kulli du'a annahu yutlabu khotbun du'a biha kama yutlabu ba'du biha. Selain kita dituntut untuk mengawali sebuah hal dengan hamdalah, juga kita dituntut untuk mengakhiri sebuah doa dengan kata alhamdulillah pula. Seperti sholawat terhadap Nabi, ini juga kalau bisa di awal doa ini ada sholawat atas Nabi dan di akhirnya pula. Seperti hadisnya, la taj'aluni kaqatir raqib bal ja'aluni fi awali kulli du'ain wa fi akhirih. Jangan engkau menjadikanku seperti halnya wadah minuman orang yang menunggang kendaraan. Orang yang menunggang kendaraan itu kan ketika dia punya botol minuman, butuh dipakai, diisi air, diminum, habis, kemudian ditaruh. Jadi memakainya itu tatkala butuh, dan ini tidak disukai Nabi. Nabi mengatakan, bali ja'aluni, bahkan jadikanlah diriku di awal setiap doa dan di akhirnya. Dari situ para ulama mengatakan bahwa sholawat atas Nabi ini disunahkan di awal setiap doa dan di akhirnya seperti membaca hamdalah. Membaca hamdalah ini di awal sebuah hal ini sunnah untuk diucapkan dan di akhirnya juga sama. Kita lanjutkan, wa qawluhu mujabun artinya turja ijabatuhu, maksudnya diharapkan untuk dikabulkan karena ini merupakan tanda bahwa doa kita dikabulkan. Ketika ada orang berdoa diawali dengan hamdalah, di akhir hamdalah, ini merupakan tanda bahwa doa itu dikabulkan. Ya namanya tanda ya belum pasti, tapi kebanyakan tanda itu pas, tepat dengan tanda-tanda atau ciri-cirinya. Wakot kolu kulu du'ain mujabin. Kalau kita mengikuti para ulama yang mengatakan kulu du'ain mujabin, bahwa setiap doa itu dikabulkan, walaupun toh dalam mengabilkannya ini terkadang pertama bi'ainima tuliba, ada kalanya ketika kita berdoa kemudian doa kita dikabulkan oleh Allah dengan sesuai dengan apa yang kita minta. Ada lagi mungkin diganti dengan hal yang lebih baik di dunia ataupun di akhirat, atau minimal kita mendapatkan pahala dari berdoa itu, atau kita dihindarkan dari sebuah musibah. Jadi setiap doa itu pasti dikabulkan. Namun dalam rangka mengabulkannya ini tidak mesti sesuai dengan sesuatu yang Anda minta. Firman Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkannya. Wa akhiru dakwal mu'minina fil jannah. Alhamdulillah ini juga merupakan akhir dari doa orang-orang mukmin di surga. Ini artinya apa? Nah, di sini dijelaskan dalam bacaannya, anal mu'minina fil jannah idastahu syai'an tolabuhu bi ayakulu subhanakallah wa bihamdik. Orang-orang mukmin itu di surga ketika dia menginginkan sesuatu,
maka mereka mencarinya dan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika. Fa idza ma talabuhu wajaduhu baina aidihim alal mawaidi. Setelah mereka mencarinya dengan berzikir subhanakallahumma wa bihamdik, mereka menemukannya di hadapan mereka berupa mawaid. Mawaid itu hidangan-hidangan yang sangat banyak, karena ini jamak mawaid. Setiap satu hidangan ini panjangnya 1 mil. Setiap 1 mil ini ada 7.000 piring. Setiap piringnya ini berisi makanan yang tidak sama. Setelah selesai menikmati, mereka mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Ini makna dari wa akhiru ta'wal mu'minina fil jannah. Kalau fil jannah di sini menjelaskan tentang surga. Surga itu secara bahasa adalah taman, secara istilah adalah desa pahala dengan berbagai bentuk macam keindahan yang ada di dalamnya. Surga itu ada 7 menurut Sya'al Bajuri. Ada namanya surga Firdaus, surga Ma'wa, surga Khuldi, Jannatul Naim, Jannatul Adn, Darussalam, Darul Jalal. Ada 7 itu. Kemudian kita teruskan. Ahmaduhu muji sapa ingsun ing Allah an wafako ing oleh paring pitulung sapa Allah. Nah, an ini kan hanya kalau hamzahnya di fathah, maka lafaz setelahnya ditakwil menjadi masdar. Berarti ahmaduhu muji sapa ingsun ing Allah an wafako ing oleh yen to paring pitulung sapa Allah, seperti itu. Boleh ini kita baca hamzahnya, kita baca kata in wafako boleh, tapi harus bimakna id. Kalau dia bimakna id berarti langsung ahmaduhu muji sapa ingsun ing Allah in wafako krono oleh, seperti itu juga sama, maknanya adalah makna ta'lil. Itu juga sudah diungkapkan dalam, bisa Anda cek di dalam kitab Syekh Bajurinya ya. Nanti kita cek di bawah ya. Pertama kita bahas ahmaduhu. Seperti yang telah kita bahas tadi bahwa Kiai Musonef awal memuji Allah dengan menggunakan alhamdulillah. Sighotnya adalah sighot ismiyah. Kemudian Kiai Musonef memuji lagi pada Allah dengan menggunakan sighot fi'il ya. Dengan sighot fi'il. Maka ini ada pemilahannya. Untuk yang menggunakan sighot fi'il ini merupakan muqabalatun nikmah, merupakan perbandingan dari nikmat atau pembalasan dari sebuah nikmat yang Allah berikan terhadap kita setiap hari. Ini lebih cocok dengan menggunakan sighot fi'il. Kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita setiap hari ini akan terus berbeda. Tiap waktunya itu akan berbeda dan akan terus ada. Maka kalau kenikmatan-kenikmatan itu merupakan sebuah hal yang baru setiap hari, ini lebih cocok menggunakan kalimat fi'il, sighot atau jumlah fi'liyah, dengan menggunakan sighot fi'liyah. Karena apa? Sighot fi'liyah itu sendiri memiliki faedah mutajaddidatun syai'an ba'da syai'in ya. Jumlah fi'liyah yang faedahnya tajadud dan putus ya. Putus, tajadud itu berarti diperbarui setiap hari. Putus itu berarti terjadi tiap hari, seperti itu. Maka lebih cocok dengan menggunakan kata fi'il atau jumlah fi'liyah. Sedangkan untuk yang awal, kata alhamdulillah yang awal dengan menggunakan jumlah ismiyah, ini adalah untuk muqabalah dat, adalah untuk membalas kebaikan Allah. Dan ini faedahnya ismiyah adalah daimah mustamirah. Kebaikan Allah itu akan terus berlangsung selamanya. Daimah mustamirah. Fana sabah ayatiyah gunaka bil jumlah ismiyah. Seperti itu bisa dicek di kitab balaghahnya, Jauharul Maknun ataupun kitab Juman. Di situ sudah dijelaskan apa faedah kita menggunakan jumlah ismiyah
apa faedah kita menggunakan jumlah fi'liyah. Lah ini kemudian qaluhu an wafaqo bi fathil hamzati berarti an ala takdiri lam wa anama ba'daha fi ta'wili masdarin. Annya berarti an masdariyah ya. Annya masdariyah sehingga lafaz setelahnya ditakwil menjadi masdar. Kemudian fa'il dari lafaz wafaqo ini kembalinya pada lafaz Allah. Berarti ing yen to oleh nocoki seperti itu. Ai ahmaduhu li ajli taufiqihi. Saya memuji Allah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Boleh sah wayasihu hamzahnya di kasroh. Tapi ini kan bacanya in wafaqo. Tapi innya ini harus bimana it. Fatakunu li taklil. Maka juga sama nanti alasnya untuk taklil karena juga. Berarti ya li ajli taufiki juga sama. Sama. Kita teruskan. Ahmaduhu an wafaqo man ing wong. Aroda kang ngarepake sapa man min ibadihi saking pira-pira kawulane Allah. Litafahu krana merti-merti faham fitini ing dalam agama. Ala wifki muradi ing atase nocoki perkara kang den karepake Allah. Saya memuji kepada Allah karena pertolongan Allah kepada seseorang yang mengharapkan, seseorang dari hamba-hambanya Allah yang mengharapkan untuk memahami ilmu agama sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Dengan sesuai apa yang dikehendaki Allah. Qaluhu man arada min ibadi, kita lihat penjelasan dari Kiai Syareh. Man arada taufiqahu min ibadihi. Maksudnya orang yang mengharapkan pertolongan Allah. Orang ini maksudnya adalah hamba-hambanya Allah. Litafakuh, tafakuh, litafahum berarti orang yang mengharapkan kefahaman. Maksudnya tafakuh itu litafahum syai'an fasyai'an. Karena fikih itu maknanya adalah faham secara bahasa. Terus ada lagi kalau fitin tafakuh fitihin berarti orang itu pengen memahami agama. Agama itu kalau bahasa lainnya juga sama dengan milah, sama syarak, sama syariat, sama. Ini bermakna satu, din, milah, syarak, syariat juga sama. Berarti Kiai Musoneb memuji Allah karena pertolongan Allah kepada seseorang dari hambanya Allah yang ingin memahami ilmu agama. Ala wifki muradihi. Ini ta'aluknya pada huruf jarnya ini ya. Setiap huruf jar ini harus memiliki ta'aluk, memiliki hubungan. Ta'aluknya bitafakuh. Muta'alikun atau muta'alakun bitafakuh. Kita lanjutkan. Itu hanya pembahasan lafaz. Wa usolilan salawat sapa ingsun, wa usalimulan uluk salam sapa ingsun ala abdoli khalqihi ing atas luwih utama-utamane makhluke Allah. Rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad Sayyidil Mursalina kang dadi gustine pira-pira utusan. Alqaili kang ngucap rupane man utawi sapane mau iku yurid ngersakake sapa Allah Gusti Allah bi kelawan man khairon ing kebagusan yufaqihu mangko minterake sapa Allah ing man fitini ing dalam masalah agama. Saya bersolawat, ini terjemahnya. Saya bersolawat dan mengirimkan salam kepada lebih utama-utamanya makhluknya Allah, yakni Nabi Muhammad yang menjadi pimpinan para rasul. Yang Nabi Muhammad tersebut pernah yang berkata, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fitin. Barang siapa yang Allah menghendaki orang tersebut kebaikan, maka orang tersebut akan dipandaikan dalam masalah agama. Kemudian kita lihat syaratnya. Qaluhu Muhammadin atfu bayanin. Ini bisa diterkib menjadi atau bayan atau badal. Tadi saya terkib badal ya. Rupane Muhammadin. Kalau atfu bayan berarti nyata nih.
nyatani Muhammad dan Kanjeng Nabi Muhammad. Boleh nyatani, boleh rupani. Kalau rupani berarti batal, kalau nyatani Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad, ini adalah ataf bayan. Kita lanjutkan sedikit lagi. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Mudata tikri zakirina ing dalem mangsa ilinge pira-pira wong kang iling. Wa sahbil ghafilina lan laline pira-pira wong kang lali. Dan kepada keluarga dan sahabat Nabi selama masih ingatnya orang-orang yang ingat kepada Allah dan lalainya orang-orang yang lalai. Kata alihi seperti kata alihi washabihi seperti dalam qaulunya ini merupakan ataf dari qaulihi ala afdali khalqihi, bukan pada ataf kepada lafaz Muhammad. Karena kalau atafnya pada Muhammad maka nanti jadinya bahwa alihi washabihi ini merupakan afdalu khalqihi seperti itu, dan ini tidak bisa terjadi. Qaulu mudata ilah sampai akhir ini merupakan dhorof dari kata usolli wa usallimu. Tujuannya adalah penyebutan itu adalah tatmimul auqat bis sholat wassalam. Artinya untuk memperluas dari waktu sholawat dan salam kepada Nabi, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, as-sadatil kiram. Karena apa? Itla yakhlu waktun an wujudi tikrin au ghaflatin. Karena tidak sepi dari sebuah waktu, di situ pasti ada sebuah zikir atau kelalaian. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.